Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, di mana kita akan menghadirkan narasumber yang akan berbincang pada hari ini bersama dengan Mutiara tentunya melalui Zoom. Nah, kali ini kita akan membahas seputar peristiwa yang baru saja terjadi di Bandar Lampung tepatnya, di mana seorang jurnalis mengalami tindakan intimidasi yang dilakukan oleh beberapa oknum, dan saat ini jurnalis tersebut pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atau pihak berwajib. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut dan informasinya seperti apa, kita akan berbincang bersama dengan PJ Ketua IJTI Pemda Lampung, yaitu Bang Randy Mahardika. Halo, selamat sore Bang Randy. Selamat sore, Mbak. Ya Bang Randy, ini kan terkait dengan kasus jurnalis yang mengalami tindakan intimidasi. Seperti apa Bang tanggapan dari IJTI Lampung Bang? Ya, IJTI Pemda Lampung tadi siang kita bersama Aji mengirimkan kecaman press release kepada beberapa media, beberapa kawan-kawan bahwa di sini kami aliansi IJTI bersama Aji menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh ajudan dari Pak Nanang merupakan suatu bentuk kewenang-wenangan yang memang merendahkan profesi jurnalis sendiri. Kita tahu bahwa tugas dan kerja jurnalis yang profesional itu dididik dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Dan hal ini yang harus menjadi komitmen bersama bahwa apa yang dilakukan ajudan Pak Nanang dalam hal ini pada saat sidang sudah uh, di luar pekerjaan dia, bahwa kami di sini selaku wartawan memberikan informasi kepada halayak yang mana sesuai dengan undang-undang yang memang pedoman kita sebagai jurnalis di lapangan. Tapi apa yang dilakukan dengan membisikkan kata-kata yang berbentuk provokatif setelah ada kontak fisik itu sangat kita sayangkan, yang akhirnya kita meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa mengusut hal ini gitu. Oke, baik. Lalu untuk jurnalis yang menjadi korban dalam tindakan intimidasi sendiri dari pihak IJTI Lampung, apakah sudah melakukan komunikasi dengan korban dan juga melakukan pendampingan untuk mengusut tuntas kasus ini, Bang? Ya, dari beberapa teman di lapangan tadi malam kita sempat berbicara bahwa untuk saudara Dion Saputra ini saat ini sedang menenangkan diri di kediamannya untuk sedikit merelaksasi apa yang terjadi kemarin yang akhirnya membuat dia sedikit trauma gitu. Jadi kita juga menunggu dari pihak Dion serta pihak media dari Lampung TV apakah ini nantinya akan menggandeng LBH pers bersama atau menunjuk siapa yang akan mendampingi nantinya untuk dalam kasus ini, Mbak. Oke, baik. Jadi memang Dion yang menjadi korban dalam tindak intimidasi ini sampai saat ini masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut ya, Bang? Iya, jadi ada sedikit trauma dari Dion bahwa karena kontak fisik yang terjadi di lapangan sedikit mempreser dia. Ya, yang kalau kita lihat di lapangan, kita mempelajari apa yang di lapangan, kontak fisik itu sangat nyata gitu, Mbak. Artinya dari dia dirangkul pada saat merekam video, dirangkul dan dibisikan tuh ya membuat sedikit trauma di dalam pikiran dia, Mbak. Baik. Jadi kalau misalkan dari segi dari fisik sendiri, korban ini yang seorang jurnalis ini tidak mengalami luka atau bagaimana ya, Bang? Alhamdulillah untuk fisik tidak ada, namun memang sedikit dari psikisnya saja yang memang karena ada ada ancaman yang membuat mungkin psikisnya sedikit trauma gitu, Mbak. Jadi akhirnya ya dia uh, memilih untuk istirahat sejenak gitu. Oke, baik. Biasanya ya dalam kasus seperti ini di mana seorang jurnalis mendapatkan tindakan intimidasi ataupun ancaman, biasanya apa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sampai jurnalis ini mendapatkan aksi seperti itu, Bang? Nah, dalam kaitannya kita melihat dalam kaitannya kasus ini merupakan bentuk apa, Mbak ya, pengamanan dari ajudan terhadap sang pejabat, dalam artian ini adalah Nana Hermanto dan istrinya. Ya, bahwa kita tahu dalam sidang itu keduanya menjadi saksi. Jadi ini merupakan bentuk pengamanan. Namun pengamanan yang terjadi adalah
yang kita lihat ini pengamanan yang uh, terlalu ketat. Kenapa? Dalam pengadilan itu adalah ruang publik yang mana sidang itu diikuti oleh sidang terbuka. Jadi hal-hal yang begini yang harusnya menjadi atensi baik itu pihak pengadilan dan pejabatnya sendiri, bahwa memang pada saat itu sebagai saksi itu adalah warga negara Indonesia biasa, yang artinya tidak perlu harus ada pengawalan ketat, dan kita juga tidak akan memberikan ancaman kepada pejabat itu sendiri, Mbak. Gitu. Baik, jadi memang dari rekan Dion yang pada saat itu merekam pengadilan ataupun merekam pada saat di mana saksi menyatakan kesaksian di pengadilan itu merupakan bukan dalam bentuk pelanggaran, ya seperti itu ya Bang Randy ya. Memang itu sudah dalam kewenangannya sebagai seorang jurnalis. Bisa dikatakan seperti itu ya Bang Randy? Ya, karena itu kan persidangan itu terbuka untuk umum, artinya semua orang bisa menonton persidangan itu, Mbak. Jadi hal yang dilakukan ajudan itu ya kita menilai itu adalah hak pengamanan yang terlalu ketat, yang akhirnya menimbulkan hal seperti ini, karena ada gesek-gesekan di lapangan yang sebenarnya kita juga tidak mau ada gesekan di lapangan, tapi yang karena pengamanan terlalu ketat dan mungkin ada hal yang memberatkan ketika Bapak Nanang atau istri yang tidak mau disorot, yang artinya meminta untuk ajudannya supaya membentuk pengamanan lebih ketat, ya makanya hal ini terjadi gitu. Oke, baik. Lalu Bang Randy, kan ini mungkin kejadian tidak hanya satu kali ini saja, mungkin ada beberapa kejadian sebelumnya, kasus yang sama seperti yang dialami oleh jurnalis Dion ini. Apakah dari IJTI dan juga seperti organisasi profesi lainnya seperti PWI itu memiliki data terkait dengan kasus jurnalis yang mengalami hal serupa seperti ini, Bang Randy? Ya, kalau untuk yang sebelum hal ini terjadi, ada kasus juga yang dialami oleh jurnalis dari Lampung Pos dan Lampung TV sendiri. Pada saat itu ada intimidasi dari pihak BPN. Namun sampai hari ini makanya kita membuat suatu ini kecaman bahwa kita meminta undang-undang pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 1999 ini bisa dilaksanakan, karena yang terjadi sehingga saat ini apapun yang dilaporkan terkait ancaman pers itu biasanya tidak sampai selesai, Mbak. Makanya kita hari ini meminta kepada penegak hukum agar bisa memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku-pelaku yang memang memberikan ancaman terhadap profesi jurnalis di lapangan. Baik, jadi sejauh ini memang kejadiannya tidak hanya ini saja, kasus yang seperti ini jurnalis mengalami tindakan intimidasi, tapi memang untuk jumlah pastinya belum memiliki data, seperti itu ya Bang Randy ya? Ya, kalau untuk di tahun 2023 ini yang pertama, Mbak. Tapi kalau untuk di tahun 2022 itu ada sekitar 3 kasus yang memang kita pernah dampingi gitu sampai. Namun untuk hasilnya begitu. Ya, belum ada. Ya, jadi memang untuk kasus jurnalis yang mengalami tindakan intimidasi ini, kalau untuk di 2023 baru kali ini kasusnya Dion, sedangkan di tahun 2022 lalu mencapai 300 kasus ya Bang, bisa dikatakan seperti itu. Namun ada 3 kasus Mbak di Lampung. Di Lampung sendiri ada 3 sampai 5 kalau salah. Ada datanya 3 sampai 5 Mbak. Nah, namun kasus ini tidak diusut secara tuntas seperti itu ya Bang Randy. Kira-kira kenapa Bang? Yang menjadi penyebab kenapa sih kasus ini tidak bisa sampai tuntas gitu kasusnya dan menyebabkan pengulangan terjadi seperti itu Bang? Yang dari pengamatan kami yang di lapangan dan tim advokasi beberapa ini, ada hal-hal yang menyangkut dari perusahaan jurnalisnya sendiri. Namun juga ada kaitannya tentang undang-undang yang memang kalau kita bilang ini undang-undang diterapkan dari tahun yang sebelumnya, dari tahun 1999, yang akhirnya sampai hari ini belum ada nilai pasti apakah memang undang-undang ini bisa diterapkan atau tidak. Makanya ketika ada ancaman terhadap rekan-rekan di lapangan dan diterapkannya undang-undang ini, selalu saja berakhir dengan damai dan selalu saja berakhir dengan ibaratnya berakhir dengan restorasi justice yang terjadi di kepolisian atau
tidak pernah sampai ke pengadilan sendiri, Mbak. Makanya kita juga menilai bahwa apakah ini memang pasal yang memang tidak kena dengan uh, apa yang terjadi terhadap jurnalisnya, atau memang pasal ini hanya pasal untuk tameng saja, uh, agar memang untuk tameng yang memang sampai hari ini buktinya belum bisa terlihat gitu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan salah satunya adalah terkait dengan kebijakan undang-undang memang ini sempat membingungkan seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bang Randy, karena memang dengan adanya undang-undang ini apakah bisa diterapkan atau tidak yang akhirnya berujung apakah bisa melindungi keprofesian seorang jurnalis. Nah Bang Randy, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Lalu ketika seorang jurnalis mengalami hal yang sama seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis ketika saat meliput ataupun merekam kejadian ataupun peristiwa konferensi pers, terus ternyata seorang jurnalis ini mengalami tindakan intimidasi? Ya, setiap jurnalis di lapangan dilengkapi dengan ID card, dilengkapi dengan berbagai tanda pengenal bahwa memang dia adalah jurnalis. Dan setiap di lapangan untuk mengantisipasi hal ini, kita biasanya di lokasi atau kita memberikan jarak, melihat keadaan, dan tidak selalu sendirian. Artinya ketika memang hal-hal ini terjadi, teman-teman itulah yang membackup saya atau kawan-kawan yang memang menjadi korban. Jadi untuk mengantisipasinya memang setiap momen atau momen liputan itu memang tidak sendiri, tapi memang antisipasinya adalah dari diri sendiri, Mbak. Gitu. Oke, jadi antisipasinya memang dari diri sendiri, harus melihat situasi dan kondisi ya saat melakukan peliputan berita ataupun informasi seperti itu ya Bang Randy. Nah, Bang Randy, kalau misalkan untuk Dion sendiri yang saat ini menjadi korban tindak intimidasi, apakah Dion ini masih mendapatkan pesan ancaman mungkin di luar dari ancaman yang ia dapatkan ketika meliput persidangan di Pengadilan Negeri di Kota Bandar Lampung, Bang Randy? Ya, untuk saat ini informasi lebih lanjut saya belum terlalu dalam, Mbak. Tapi memang ada teman-teman di lapangan yang alhamdulillah kondisinya baik, tidak ada hal yang ancaman ataupun apa. Tapi kita meminta bahwa memang kalaupun memang ini menjadi suatu masalah besar, saya minta terhadap apapun oknum ataupun siapa ya bisa memberikan, tidak melakukan hal-hal yang lebih inilah Mbak, lebih parah atau apa terhadap rekan kami gitu. Jadi ya sampai saat ini belum ada informasi mengenai hal-hal yang mengancam atau apa. Tapi saya berharap ini tidak terjadi gitu Mbak. Oke, baik. Setelah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, apakah saat ini Saudara Dion mendapatkan pengamanan serta perlindungan dari pihak keamanan seperti pihak kepolisian, Bang Randy? Kalau informasi itu belum terlalu ini, tapi kita sama rekan-rekan jurnalis, kita sama-sama mengamankan lah, ibaratnya kita memberikan rasa aman terhadap rekan kita sendiri. Itu yang paling penting, Mbak. Tapi untuk kepolisian saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah memberikan keamanan terhadap Dion atau seperti apa. Oke. Baik Bang Randy, terkait dengan kasus ini, adanya kasus di mana seorang jurnalis yang mendapatkan aksi intimidasi, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Randy, bahkan kasus ini tidak hanya satu kali terjadi, sebelumnya pun pernah terjadi dan akhirnya tidak ada keadilan yang didapatkan oleh jurnalis ini karena kasusnya tidak diusut secara tuntas, di mana berakhir dengan perdamaian. Nah Bang Randy, lalu sejauh ini bagaimana peran IJTI dalam menghadapi setiap jurnalis yang menghadapi kasus tersebut, dan juga bagaimana peran IJTI untuk mencegah hal-hal serupa agar tidak terjadi nih di kemudian hari? Yang kami IJTI di Lampung ada sekitar 30 anggota yang ada di beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung. Untuk mencegah hal ini kita selalu berkabar atau memberikan informasi terhadap, kita mempunyai grup yang memang aktif. Jadi setiap permasalahan rekan-rekan di lapangan itu selalu kita update. Artinya misalkan ada kejadian apa, ada hal yang menyangkut tentang keamanan dirinya atau apa, kita selalu update. Jadi
Untuk mencegah itu kita memberikan informasi yang ada di lapangan itu selalu kita update apapun yang terjadi. Jadi untuk mencegahnya ya komunikatif itu yang paling penting untuk saat ini. Komunikasi antar sama teman dan rekan-rekan kerja kita di lapangan. Baik, kalau Bang Randy sendiri ini kan memang bekerjanya sebagai seorang jurnalis juga ya Bang Randy. Sudah 10 tahun ya kurang lebih Bang Randy bekerja sebagai seorang jurnalis ya Bang? Iya, Mbak. Nah, selama ya. Abang berjalan atau memiliki profesi seorang jurnalis, apakah Bang Randy pernah mendapatkan ancaman juga seperti yang Dion rasakan saat ini Bang? Kalau intimidasi di lapangan mungkin pernah Mbak. Saya Baik. sekitar baru 3 tahun bekerja itu ancaman itu ada Mbak. Pada saat peliputan itu ada, namun memang rekan-rekan kayak kita memiliki organisasi itu memberikan rasa aman ke kita. Tapi ya hal ini yang selalu kita boomingkan kepada kawan-kawan pers yang memang masih baru menjadi jurnalis di lapangan. Kita rujukan bahwa amankan dulu diri sendiri ketika memang ada di lapangan, baru kita bisa menilai bahwa apakah kita aman atau tidak. Jadi dari diri sendiri dulu, apakah memang yang kita liput ini aman atau tidak. Jadi kalau mau buka laman ya saya sudah pernah gitu terjadi, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini itu mungkin pengalaman yang kita dibagi kepada rekan-rekan yang baru menjadi jurnalis di lapangan. Oke, baik. Memang ancaman atau bentuk intimidasi ini kan banyak bentuknya dan ternyata menjadi seorang jurnalis itu berat sekali ya Bang Randy, di mana memang kemungkinan besar untuk mendapatkan tindakan seperti itu, tindakan yang kurang menyenangkan itu sangat besar peluangnya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Randy bahwasannya memang pribadi masing-masing lah yang harus bisa menjaga diri sebagai tameng awal, di mana kita harus bisa melihat situasi dan kondisi ketika kita melakukan peliputan berita supaya kita ini bisa istilahnya mengamankan diri kita sendiri dulu, seperti itu ya Bang Randy. Nah ya, Bang Randy, sejauh ini nih Bang, dengan adanya kasus ini apa sih Bang yang menjadi harapan Bang Randy dan juga anggota IJTI lainnya yang memiliki profesi sebagai seorang jurnalis ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali nih Bang? Ya, kita berharap agar semua paham gitu. Kami tidak memberikan rasa tidak nyaman terhadap orang. Kita tidak memberikan ibaratnya rasa ketidaknyamanan terhadap orang atau terhadap narasumber yang kita wawancara. Jadi kita hanya memberikan informasi ke publik yang memang benar-benar terjadi di lapangan yang kita informasikan kepada masyarakat. Jadi kita harap kita sama-sama bahwa kami pers dilindungi oleh undang-undang pers dan bekerja sesuai dengan pedoman dari undang-undang pers sendiri, bahwa kebebasan pers itu ada yang mengatur dan kami mengikuti arahan itu dari Dewan Pers. Jadi kami meminta bahwa publik bisa mengerti hal itu, baik pejabat ataupun masyarakat. Nah, dalam hal ini di lingkaran pejabat itu sendiri yang memang hari ini menjadi contoh kasus dalam kasus Dion ini. Jadi kita minta semua sama-sama sadar bahwa kami tidak memberikan rasa tidak nyaman terhadap orang, berita jelek terhadap orang. Jadi kita minta sama-sama kita ibaratnya sama-sama kita saling menjaga lah, bahwa kita dalam bekerja ya ini pers dan Anda bekerja sebagai ajudan atau pejabat, jadi sama-sama saling menghargai gitu. Baik, jadi memang kuncinya sama-sama saling menghargai ya profesi satu sama lain, di mana keberadaan pers ini kan bukan untuk membuat tidak nyaman, tapi justru kita ini akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat sekitar. Nah, Bang Randy, ini juga kan tadi sudah Bang Randy jelaskan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Terkait dengan kasus Dion tadi nih Bang, balik lagi ke kasus Dion. Pihak IJTI sendiri akan mengawal sampai tuntas tidak Bang untuk kasusnya Dion? Kita akan melihat dan mengawal sampai mana kasus ini akan berlanjut, dan kita juga berharap bahwa pihak kepolisian bisa memberikan hasil yang baik untuk kita juga, dan kalau perlu memang
sampai tuntas menghukum pelaku agar bisa memberikan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena dimana kalau udah ancaman, udah intimidasi dan saling senggol fisik itu menurut saya sudah terlalu berat, dan akhirnya ya kita minta bahwa ya polisi bisa bekerja dengan baik dan kasus ini bisa dituntaskan gitu, dan bisa memberikan rasa keadilan untuk Dion Saputra sendiri, Mbak. Baik, semisal nih Bang, pada kasusnya Dion yang menjadi korban intimidasi ketika sedang meliput pemberitaan mengenai proses pengadilan nih Bang. Ketika itu berakhir dengan restoratif justice atau berakhir dengan damai artiannya, tapi dari sisi Dion dan juga pihak jurnalis ini merasa tidak nyaman dengan hasil tersebut, apa yang akan dilakukan kira-kira Bang? Kalau misalkan hasil putusannya ternyata harus berakhir dengan damai lagi dan damai lagi Bang. Kalau dalam kasus ini kita kembalikan kepada korban, dalam hal ini Dion. Jadi kami, ini akan menjadi catatan kami setiap tahun yang selalu kita mengusahakan bahwa kebebasan pers itu adalah harga yang harus dihormati gitu. Jadi kebebasan pers itu harus dihormati oleh semua orang, harus dihormati oleh semua kalangan. Bahwa kami bukan pembawa malapetaka, kami bukan pembawa nasib sial kepada orang, tapi kami pembawa informasi baik. Jadi walaupun nanti berakhir dengan damai, kita selalu berharap bahwa poin-poin perdamaian itu menjadi keadilan juga buat si korban. Namun ya kalau bisa dibilang kita minta sampai tuntas, karena ini untuk juga mengetes bahwa undang-undang kebebasan pers pasal 18 itu masih berlaku atau tidak, gitu aja sih Mbak. Kita sekaligus mengetes hari ini gitu. Apakah undang-undang yang dirancang oleh Dewan Pers itu masih berlaku atau tidak dalam mata hukum. Oke, baik. Jadi memang peran undang-undang ini sangat penting sekali ya untuk melindungi profesi seorang jurnalis yang memang kalau misalkan kita ingat kembali seorang profesi jurnalis ini sangat bahaya ya, bisa dikatakan seperti itu. Banyak sekali ancaman yang diterima yang ternyata bisa membahayakan dari sisi fisik ataupun psikologis. Nah, seperti yang dialami oleh rekan jurnalis Dion ini, dan harapannya ke depannya mungkin pemerintah Indonesia bisa lebih dikuatkan lagi nih undang-undang tentang kebebasan pers untuk bisa melindungi profesi jurnalis agar para jurnalis ini bisa dengan nyaman ketika meliput informasi yang tentunya kan informasi ini memiliki muatan yang sangat penting untuk diberitahukan kepada khalayak ramai tentunya. Nah, Bang Randy, di akhir acara ini terima kasih banyak Bang Randy atas informasi dan waktunya karena sudah berbagi kepada Tribuners di rumah. Oh iya Bang Randy, sebelum kita tutup untuk saat ini apakah rekan Dion ini masih bekerja? Maksudnya setelah mendapatkan ancaman ketika mengalami trauma, apakah Dion ini off dulu nih untuk tidak bekerja atau seperti apa ini Bang Randy kalau boleh tahu? Ya, kalau dari kabar rekan di lapangan istirahat dulu Mbak. Saya tahunya dia mau memilih istirahat, jadi mungkin off dulu gitu. Namun tetap untuk keamanan kita melihat dulu apakah memang masih ada ancaman atau tidak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Randy atas waktu dan informasinya, dan sukses selalu untuk karirnya. Semoga selalu diberikan keselamatan Bang ketika saat meliput berita. Terima kasih Mbak. Ya Tribuners, terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah menonton tayangan podcast atau wawancara khusus kita pada hari ini bersama dengan Bang Randy selaku PJ dari Ketua IJTI yang tadi sudah memberikan informasi seputar tentang kebebasan pers dan juga kasus yang dialami oleh rekan jurnalis di Lampung yang mengalami tindakan intimidasi dan hingga sampai saat ini mengalami trauma akibat aksi tersebut. Dan Tribuners di rumah, kita doakan semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Tribuners, mungkin itu saja wawancara khusus atau podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara, dan sampai jumpa di wawancara khusus Tribun Lampung berikutnya.